Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di platform edukasi kita. Topik utama kita hari ini yaitu prinsip konsumsi dalam Islam dan maslahah sebagai tolak ukur utama. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan intelektual dan spiritual yang sangat mendalam. Kita tidak hanya akan berbicara tentang angka-angka teoretis atau formula matematika ekonomi yang kaku, melainkan kita akan membedah salah satu fondasi paling esensial dalam eksistensi kehidupan manusia sehari-hari. Topik besar kita kali ini, sebagaimana yang tertera dalam peta konsep sehari, materi kita adalah prinsip konsumsi dalam Islam dan bagaimana maslahah menjadi tolak ukur utama dalam ekonomi syariah. Setiap detik dalam hidup, kita tidak pernah lepas dari aktivitas yang bernama konsumsi. Sejak kita terbangun di pagi hari, menyalakan lampu, meneguk segelas air, mengenakan pakaian, mengendarai kendaraan menuju tempat kerja hingga kita kembali memejamkan mata di malam hari. Seluruh rangkaian aktivitas sekaligus teologis yang sangat mendasar perlu kita ajukan pada diri kita masing-masing. Apakah aktivitas konsumsi yang kita lakukan setiap hari selama bertahun-tahun ini hanya sekedar ritual biologis dan mempertahankan kelangsungan hidup fisik? Ataukah ia hanya sebuah instrumen ekonomi untuk memuaskan hasrat egoistik dan nafsu duniawi kita? Atau jauh di atas itu semua, dapatkah konsumsi tersebut bertransformasi menjadi sebuah sistem peribadatan yang luhur dan bernilai sakral di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam bentang sejarah perkembangan ilmu ekonomi Barat atau ekonomi konvensional, manusia ditempatkan dalam sebuah kotak yang disebut sebagai Homo economicus. Makhluk ekonomi yang dianggap sepenuhnya rasional. Di mana rasionalitas mereka diukur dari sebuah indikator tunggal yang sangat materialistik, yaitu seberapa cerdas dan seberapa banyak mereka mampu mengonsumsi barang dan jasa demi mencapai apa yang mereka sebut sebagai kepuasan maksimal, atau dengan kata lain, maximum utility. Dalam paradigma kapitalistik tersebut, kebahagiaan manusia dikerdilkan hanya sebatas volume komoditas yang mampu ia beli dan ia habiskan fungsinya. Namun, ketika ia membuka lembaran-lembaran syariat Islam, kita akan menemukan sebuah paradigma yang sepenuhnya revolusioner
dan berbanding terbalik dengan konsep materialisme tersebut. Islam tidak memandang manusia hanya sebagai mesin pengonsumsi yang egois. Islam memandang manusia melalui peran yang sangat mulia. Pertama, sebagai Abdullah, hamba Allah yang setiap helai napasnya terikat dengan aturan Sang Pencipta. Dan kedua, sebagai khalifah fil ard, pemimpin sekaligus pengelola di muka bumi yang mengemban amanah untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, di dalam Islam, isi piring kita, jenis pakaian di lemari kita, kendaraan yang kita kendarai, hingga gaya hidup digital kita, seluruhnya tidak pernah luput dari pantauan syariat dan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban yang sangat berat di akhirat kelak. Dalam sesi pembahasan yang panjang, komprehensif dan mendalam kali ini, kita akan mengupas tuntas seluruh dinamika keilmuan ini ke dalam 3 bagian utama yang paling berkaitan erat sesuai dengan struktur yang ada. 1. Pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi yaitu melakukan dekonstruksi makna dari perspektif konvensional menuju perspektif Islam. 2. Karakteristik mutlak. Karakteristik mutlak serta prinsip-prinsip konsumsi dalam ekosistem ekonomi syariah. 3. Konsep masalah sebagai epicentrum dan tolak ukur utama perilaku konsumsi muslim. Mari kita persiapkan pikiran kita secara jernih, singkirkan segala distraksi, dan mari kita bedah poin demi poin secara akademis namun tetap komunikatif. Yang pertama, pengertian konsumsi. Sebuah tujuan paradigmatik. Untuk membangun pemahaman yang kokoh, kita harus memulai dari akar definisinya terlebih dahulu. Kita tidak akan memahami keagungan konsep Islam jika kita tidak memahami apa yang dikritik oleh Islam dari konsep konvensional. Oleh karena itu, mari kita lihat dualisme pengertian konsumsi ini secara tajam. A. Pengertian konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam literatur ekonomi Barat yang diajarkan di berbagai universitas sekuler di seluruh dunia, konsumsi didefinisikan sebagai suatu tindakan atau aktivitas manusia yang bertujuan untuk menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna atau utility dari suatu barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan serta keinginan. Secara teoretis, tindakan konsumsi ini dibagi menjadi 2 kategori fungsional.
yaitu konsumsi langsung atau disebut direct consumption, merupakan aktivitas mengonsumsi barang yang langsung habis atau langsung memberikan manfaat seketika untuk memenuhi kebutuhan. Seperti ketika Anda mengonsumsi makanan, minuman, obat saat sakit, meminum obat saat sakit, atau menonton sebuah pertunjukan hiburan. Dan konsumsi tidak langsung atau indirect consumption merupakan aktivitas penggunaan barang modal atau jasa yang bertujuan memproduksi barang lain. Yang nilai gunanya baru akan dirasakan pada tahap berikutnya. Dalam mazhab ekonomi konvensional, khususnya yang dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith, sehingga para ekonomi klasik, penggerak utama dari seluruh roda perekonomian adalah konsep kebutuhan atau needs, yang sayangnya seringkali dicampur adukkan dengan keinginan atau wants. Di dalam realitas pasar modern, batasan antara kebutuhan real untuk bertahan hidup dengan keinginan psikologis yang dipicu oleh ego sering kali dikaburkan secara sengaja melalui rekayasa industri periklanan dan strategi pemasaran massal. Akibatnya, lahirlah sebuah masyarakat yang mengidap penyakit konsumerisme akut, di mana seseorang membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Menggunakan uang yang sebenarnya tidak mereka miliki melalui utang atau kartu kredit hanya untuk memberikan kesan impresif kepada orang lain yang sebenarnya tidak mereka sukai. Kepuasan dalam ekonomi konvensional diukur secara kuantitatif melalui kurva indifferent dan fungsi utilitas, di mana diasumsikan bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka tingkat kepuasan manusia akan semakin tinggi tanpa adanya batasan moral yang meningkat. Atau bisa disebut satiety pun tidak berbatas secara spiritual. B. Pengertian konsumsi dalam perspektif ekonomi syariah. Bagaimanakah Islam datang mendekonstruksi dan merekonstruksi pemahaman tersebut? Dalam ruang lingkup ekonomi syariah, konsumsi sama sekali bukan merupakan tujuan akhir dari aktivitas ekonomi, melainkan ia hanyalah sebuah sarana dan perantara atau wasilah
untuk mencapai tujuan yang jauh lebih mulia. Konsumsi dalam Islam didefinisikan sebagai aktivitas pemanfaatan barang dan jasa yang halal, suci, dan baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala guna memelihara kekuatan fisik dan kesehatan mental manusia, dengan tujuan akhir agar manusia tersebut memiliki kapasitas yang prima untuk menjalankan ibadah dan merealisasikan misi kekhalifahannya di muka bumi. Secara epistemologis, konsep kepuasan maksimal atau utility maximization digantikan dengan konsep pencapaian atau falah, kebahagiaan dan kesuksesan sejati di dunia dan akhirat, serta mardatilah, keridaan Allah SWT. Dalam Islam, tindakan konsumsi ditempatkan sebagaimana bagian dari mikrosistem teknologi Islam. Sistem teologi Islam artinya ketika seorang konsumen muslim berinteraksi dengan sebuah komoditas di pasar, ia tidak hanya menggunakan akal rasionalitas ekonominya, tetapi ia juga melibatkan sebuah kecerdasan spiritual dan kesadaran transendental atau transcendental consequence. Islam memandang dunia ini dengan sikap yang sangat seimbang atau wasatiyah. Islam tidak mengajarkan paham asketisme atau zuhud yang ekstrim dalam arti mengharamkan segala hal dunia dan mengisolasi diri dari kehidupan ekonomi seperti seorang rahib. Islam juga tidak membenarkan paham materialisme yang menuhankan harta. Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit membantah pandangan-pandangan yang mengharamkan keindahan dunia dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 32. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Melalui ayat-ayat yang indah ini, Allah menegaskan bahwa segala bentuk fasilitas di alam semesta ini diciptakan memang untuk mendukung kehidupan manusia. Namun, kata kuncinya terletak pada bagaimana cara kita mengonsumsinya. Apakah konsumsi tersebut membuat kita semakin bersyukur dan dekat kepada Sang Pencipta? Atau justru membuat kita menjadi hamba dari materi itu sendiri, yang pada akhirnya akan membutakan mata hati kita dari kebenaran yang hakiki. 2. Konsumsi dalam bingkai ekonomi syariah atau karakteristik dan pilar utama. Memasuki poin kedua dari pembahasan kita akan membedah secara radikal mengenai aturan main, karakteristik, dan pilar-pilar utama yang mengendalikan perilaku konsumen di sistem ekonomi syariah.
Jika ekonomi konvensional digerakkan oleh invincible hand yang bebas nilai, maka ekonomi Islam dikendalikan oleh syariah polos yang penuh dengan panduan moral dan etika ketuhanan. Ada 5 prinsip fundamental yang wajib diimplementasikan oleh setiap individu muslim dan melakukan konsumsi sehari-hari. A. Prinsip keadilan, kehalalan, ketayyiban, dan egalitas atau kualitas. Prinsip ini merupakan gerbang pertama yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar oleh siapapun. Setiap komoditas yang masuk ke dalam tubuh manusia atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari wajib memenuhi kriteria ganda, yaitu halal dari segi hukum syariat dan thayyib dari segi kualitas objektif kesehatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jika kita bedah secara mendalam berdasarkan metodologi fikih ekonomi, prinsip ini terbagi menjadi beberapa dimensi yang sangat ketat. 1. Halal secara zat. Halal lil zatihi. Ini berkaitan dengan substansi material dari barang tersebut. Islam telah menetapkan batasan yang sangat jelas mengenai apa saja yang haram dikonsumsi secara biologis, seperti daging babi, darah yang mengalir, bangkai binatang yang tidak disembelih sesuai syariat, serta segala bentuk zat kimia atau minuman yang memabukkan dan merusak fungsi kesadaran akal atau faham. Dua, halal secara proses dan cara memperolehnya. Halal lil ghairihi. Dimensi ini seringkali diabaikan oleh masyarakat modern. Meskipun sebuah makanan secara zat adalah halal, misalnya daging sapi atau buah-buahan yang segar. Namun, jika barang tersebut dibeli menggunakan uang hasil dari transaksi riba atau hasil korupsi, uang suap, atau bisa disebut dengan kata risawah, hasil perjudian, masyir, atau hasil dari menipu dan merugikan hak-hak orang lain, maka secara otomatis status hukum barang tersebut berubah menjadi haram mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konsumsi barang yang haram secara proses ini akan menutup pintu berkah dan menghalangi terkabulnya doa-doa kita. 3. Thayyib. Kebaikan dan kesehatan aksesibilitas. Sesuatu yang halal belum tentu thayyib bagi individu tertentu dalam kondisi tertentu. Thayyib mengacu pada aspek higienitas, kandungan nutrisi, kebersihan, serta dampak kesehatan jangka panjang bagi tubuh. Jika seorang individu memiliki penyakit medis tertentu seperti diabetes akut, maka mengonsumsi gula secara berlebihan, meskipun gula itu halal, menjadi tidak thayyib bagi dirinya sendiri.
karena dapat merusak kesehatan tubuhnya. Islam sangat melarang tindakan yang mengarah pada penghancuran diri sendiri. B. Prinsip kebersihan, keamanan, dan higienitas. Islam menempatkan kebersihan sebagai bagian integral dari iman. An-najhafatu minal iman. Dalam konteks konsumsi, prinsip ini menuntut agar seluruh proses produksi, distribusi, hingga penyajian barang konsumsi terbebas dari segala bentuk kontaminasi najis, kotoran, maupun kuman yang membahayakan. Makanan dan barang konsumsi yang bersih secara lahiriah akan memberikan pengaruh psikologis dan spiritual yang bersih pula pada batin manusia. Ada korelasi sosiologis yang sangat kuat antara apa yang dimakan oleh sebuah masyarakat dengan karakter moral yang dilahirkan oleh masyarakat tersebut. C. Prinsip kesederhanaan dan larangan total terhadap israf serta tabdzir dalam sistem ekonomi kapitalis modern. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara diukur dari tingginya daya konsumsi masyarakat, sehingga masyarakat terus-menerus didorong untuk bersikap boros. Namun, Islam melihat perilaku boros sebagai sebuah patologi atau penyakit mental yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Islam secara tegas melarang dua perilaku destruktif, israf dan tabdzir. Israf atau berlebih-lebihan merupakan tindakan mengonsumsi suatu barang atau jasa yang secara hukum dasar adalah halal, namun kuantitas atau volumenya melampaui batas-batas kebutuhan real dan kewajaran fungsional tubuh. Contoh konkret dari israf adalah mengambil porsi makanan yang sangat banyak di sebuah pesta pernikahan karena lapar mata, yang pada akhirnya makanan tersebut tidak sanggup dihabiskan dan tersisa di piring. Contoh lainnya adalah memiliki puluhan jam tangan mewah atau ratusan pasang sepatu yang dibeli hanya demi memuaskan hasrat koleksi dan pamer status sosial. Sementara fungsi utamanya sebagai penunjuk waktu dan pelindung kaki sudah dipenuhi oleh satu atau dua barang saja. Tabdzir, pemborosan atau mubazir, merupakan tindakan menggunakan harta uang atau barang konsumsi untuk hal-hal yang sama sekali tidak memberikan manfaat, tidak memiliki nilai guna, atau bahkan dialokasikan untuk kemaksiatan dan pelanggaran syariat. Membuang makanan yang masih layak makan di dalam tempat pembuangan sampah adalah tindakan tabdzir. Membelanjakan uang untuk membeli narkoba atau mendanai aktivitas perjudian adalah puncak tertinggi dari tindakan tabdzir. Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para pelaku pemborosan ini digambarkan dengan narasi yang sangat mengerikan dalam surah An-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Mengapa dikatakan sebagai saudara setan? Karena setan memiliki karakteristik dasar yang selalu kufur nikmat, tidak pernah merasa puas, dan selalu ingin merusak tatanan serta harmoni kehidupan yang telah diciptakan oleh Allah. Perilaku tabdzir atau israf
adalah bentuk nyata dari pengingkaran terhadap nikmat rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita. D. Prinsip keadilan sosial, altruisme, dan solidaritas kemanusiaan. Konsumsi seorang muslim tidak boleh egois dan individualis. Islam sangat mengutuk keras sikap hidup yang acuh tak acuh terhadap penderitaan sosial di sekitarnya. Dalam setiap lembar uang dan kekayaan yang berada di dompet kita ada bagian hak milik orang lain yang sengaja Allah titipkan kepada kita. Hak tersebut berupa kewajiban zakat serta anjuran infak, sedekah, dan wakaf, atau dengan kata lain jizya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sindiran yang sangat tajam dalam sebuah hadis yang sahih. Tidaklah beriman kepadaku seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang, sementara tetangga di sebelah rumahnya kelaparan dan ia mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, fungsi konsumsi dalam ekonomi syariah selalu berjalan beriringan dengan fungsi distribusi sosial. Seorang konsumen muslim diperintahkan untuk menahan diri dari gaya hidup mewah yang berlebihan, agar sisa kapital atau kelebihan kekayaan yang mereka miliki dapat dialokasikan untuk membangun daya beli masyarakat miskin melalui instrumen filantropi Islam. Prinsip etika, adab, dan moralitas luhur, akhlakul karimah. Prinsip terakhir dalam implementasi konsumsi syariah adalah penerapan adab dan moralitas. Mulai dari hal yang dianggap sepele hingga urusan makro secara mikro. Islam mengatur adab makan dan minum, membaca doa dan basmalah sebagai bentuk pengakuan bahwa rezeki berasal dari Allah. Menggunakan tangan kanan dan duduk dengan tenang, tidak mencela citra rasa makanan, serta menyudahi aktivitas makan sebelum perut terasa terlalu penuh. Secara makro, prinsip etika melarang keras fenomena flexing atau pamer kemewahan yang hari ini marak terjadi di berbagai media sosial. Memamerkan hidangan mewah, kendaraan miliaran rupiah, atau pakaian-pakaian mahal yang di hadapan publik yang mayoritas sedang mengalami kesulitan ekonomi adalah tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan, merusak mentalitas masyarakat, dan sangat bertolak belakang dengan sifat tawadu, rendah hati, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. 3. Maslahah sebagai epicentrum dan tolak ukur utama konsumsi. Sekarang mari kita masuk ke dalam ruang diskusi yang paling mendalam, teoritis dan akademis, yaitu bagaimana konsep maslahah bertindak sebagai satu-satunya indikator dan tolak ukur validitas konsumsi dalam sistem ekonomi syariah. A. Dekonstruksi teoritis. Mengapa utilitas harus digantikan oleh maslahah? Dalam kuliah-kuliah ekonomi konvensional,
Dalam kuliah-kuliah ekonomi konvensional, perilaku konsumen dipelajari melalui pendekatan teoritis atau utilitas. Utilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Kelemahan fatal dari teori utilitas ini adalah sifatnya yang sepenuhnya subjektif, individualistis, sekuler, dan bebas nilai. Mari kita ambil sebuah contoh ekstrim yang memperjelas konsep ini. Bagi seorang pecandu narkoba, zat amfetamin atau sabu-sabu memiliki tingkat utilitas yang lebih luar biasa tinggi karena zat tersebut mampu memuaskan keinginan biologis dan psikologis secara instan. Bagi seorang pelaku prostitusi atau perjudian, aktivitas tersebut memberikan utilitas kepuasan yang tinggi. Sistem ekonomi konvensional sama sekali tidak memiliki instrumen moral untuk melarang hal tersebut selama ada permintaan. Demand di pasar dan konsumen memiliki daya beli, purchasing power. Konvensional hanya melihat kepuasan jangka pendek di dunia fisik. Ekonomi syariah melihat kelemahan sistemik ini sebagai ancaman bagi kelangsungan peradaban manusia. Oleh karena itu, para ekonom muslim merumuskan bahwa indikator kepuasan harus diganti dengan maslahah. Maslahah secara bahasa berarti kesejahteraan, manfaat atau kebaikan secara istilah ekonomi Islam. Maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat, mendatangkan kebaikan, dan mencegah kerusakan. Mafsadah bagi manusia yang esensinya selaras dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh hukum Allah atau syariat. Untuk mempermudah pemahaman para pemirsa video, mari kita buat visualisasi perbandingan komparatif yang sangat tajam dan konversif antara teori utilitas konvensional dengan konsep maslahah Islam dalam pandangan ini. Dimensi analisasi atau teori utilitas konvensional, konsep maslahah syariah. Landasan penggerak bersumber dari keinginan atau was dan nafsu manusia yang tidak terbatas, bersumber dari kebutuhan needs real yang dipandu oleh wahyu ilahi. Sifat nilai sangat subjektif dan individu, tergantung selera masing-masing orang. Objektif dan universal berdasarkan parameter kebaikan real dari syariah. Sifat nilai etika, bebas nilai atau value free, tidak membedakan halal haram selama puas. Terkait nilai value bound, wajib tunduk pada batasan halal dan thayyib. Dimensi waktu terbatas hanya pada kehidupan duniawi yang fana saat ini saja. Transendental mencakup kesejahteraan duniawi sekaligus keselamatan akhirat. Dampak sosial berorientasi egois, individualis. Kepuasan pribadi adalah raja.
berorientasi sosial kolektif, memperhatikan harmoni sosial dan kelestarian alam. Kepastian hukum dapat berubah-ubah mengikuti tren sosial dan modernisasi budaya, bersifat tetap, kokoh dan stabil karena bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. B. Formulasi matematika sosial spiritual ekonomi maslahah. Jika dalam ekonomi konvensional, fungsi utilitas ditulis dengan merumus kepuasan kepemilikan barang, maka dalam ekonomi Islam, fungsi maslahah dapat diformulasikan secara konseptual melalui penggabungan dua variabel utama, manfaat materi dan berkah spiritual. Secara teoritis, kita dapat merumuskan sebagai berikut, di mana variabel-variabel tersebut memiliki penjelasan ilmiah sebagai berikut. Manfaat adalah nilai guna fisik atau material dari suatu barang yang memberikan keuntungan duniawi bagi konsumen, seperti rasa kenyang dari makanan, rasa hangat dari pakaian, atau kecepatan transportasi dari sebuah kendaraan. Variabel ini mirip dengan komponen utilitas dalam konvensional. Berkah adalah sebuah variabel spiritual yang unik dan hanya ada dalam sistem ekonomi Islam. Berkah diperoleh apabila barang yang dikonsumsi berstatus halal. Cara mendapatkannya halal, niat mengonsumsinya benar untuk ibadah dan tidak mengandung unsur kezaliman. Mari kita analisis rumus ini secara matematis atau spiritual. 1. Jika seorang konsumen mengonsumsi barang yang haram, misalnya memakan makanan mewah seharga jutaan rupiah dari hasil uang suap, maka nilai manfaat materinya mungkin tinggi secara fisik. Namun, karena barang tersebut melanggar hukum Allah, maka nilainya, berkahnya jatuh pada angka negatif tak terhitung atau infinity. Akibatnya, total masalah yang diperoleh individu tersebut bukan menjadi positif, melainkan runtuh menjadi negatif. Konsumsi tersebut membawa kerusakan mafsadah bagi jiwa dan akhiratnya. Dua. Sebaliknya, jika seseorang mengonsumsi jika seorang konsumen muslim mengonsumsi sepiring nasi sederhana dengan lauk tahu tempe yang dibeli dari hasil kerja keras yang halal, meskipun nilai manfaat materialnya secara nominal dianggap kecil atau biasa saja, nilai berkah spiritualnya sangat luar biasa tinggi di hadapan Allah, sehingga total maslahah yang dihasilkan dari konsumsi sederhana tersebut menjadi sangat besar dan mendatangkan kedamaian jiwa di dunia serta pahala yang mengalir di akhirat. C. Hierarki kebutuhan konsumsi berdasarkan Van Mokashif syariah untuk mengukur jalannya maslahah agar tidak terjebak dalam tebak-tebakan logika manusia yang keliru. Para ulama besar ushul fiqh seperti Imam Al-Ghazali dan sempurnakan secara metodologis oleh Imam As-Satibi dalam kitab monumentalnya Al-Mawafaqat telah merumuskan teori Mokashif syariah
Tujuan-tujuan utama diturunkannya hukum Islam, segala bentuk aktivitas ekonomi termasuk konsumsi harus didesain untuk melindungi dan memelihara 5 unsur fundamental kehidupan manusia. Al-Kulliyatul Hamsah. 1. Hafizud Din, memelihara agama atau konsumsi harus mendukung tegaknya akidah dan pelaksanaan ibadah. 2. Hafizun Nafs, memelihara jiwa. Konsumsi wajib menjaga keberlangsungan hidup fisik manusia dari kematian dan penyakit. 3. Hafizul Aql, memelihara akal. Konsumsi harus menjaga kejernihan pikiran dan dilarang merusak fungsi saraf atau kesadaran. 4. Hafizul Nasl, memelihara keturunan. Konsumsi harus menjaga kesehatan reproduksi dan moralitas generasi masa depan. 5. Hafizul Mal, memelihara harta. Konsumsi harus efisien dan tidak mengarah pada penghancuran aset keuangan tanpa alasan syar'i. Berdasarkan 5 pilar perlindungan di atas, tingkat prioritas pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia diatur ke dalam sebuah hierarki piramida yang sangat sistematis. Konsumsi muslim yang cerdas wajib mendahulukan urutan ini dari atas ke bawah dan dilarang keras mengorbankan tingkat atas demi memenuhi tingkat bawah. Tahsiniyat atau tersier, kemewahan dan estetika. Hajiyat, sekunder, kenyamanan dan kemudahan. Daruriyat, primer dan hak hidup mutlak. 1. Kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer mutlak. Kebutuhan daruriyat adalah ketingkatan konsumsi yang berada pada posisi paling dasar dan paling wajib untuk dipenuhi oleh setiap manusia. Jika tingkatan ini diabaikan atau tidak dipenuhi, maka eksistensi kehidupan manusia di muka bumi akan terancam runtuh binasa. Timbul kekacauan total dan manusia akan kehilangan keselamatan di akhirat kelak. Aplikasi dalam perilaku konsumen. Mengonsumsi makanan pokok dan air minum secukupnya demi mempertahankan metabolisme tubuh agar tidak mati kelaparan atau menjaga jiwa. Mengenakan pakaian dasar yang layak untuk menutup aurat sesuai perintah agama dan melindungi tubuh dari cuaca ekstrim. Menjaga agama dan jiwa. Memiliki tempat tinggal atau ruang berteduh yang aman dari gangguan binatang buas dan atau kejahatan manusia. Ketentuan hukum syariat. Memenuhi kebutuhan daruriyat ini hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu. Kedaruratan dalam level ini memiliki tingkat imunitas hukum yang sangat khusus. Dalam kaidah fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mazhurat. Kondisi darurat dapat memperbolehkan hal-hal yang semula dilarang. Jika seseorang berada di tengah gurun pasir, hampir mati kehausan dan tidak ada air sama sekali, kecuali hamar, maka ia wajib meminum hamar tersebut, sekadar untuk menyambung nyawanya agar tidak binasa. Dua, kebutuhan hajiyat, kebutuhan sekunder atau kenyamanan. Kebutuhan hajiyat berada di satu tingkat di atas daruriyat. Kebutuhan ini tidak berkaitan langsung dengan hidup atau matinya seseorang, melainkan berkaitan dengan aspek mempermudah kehidupan, menghilangkan kepayahan,
melonggarkan kesempitan, dan menyingkirkan kesulitan atau masyaqqah. Jika kebutuhan hajat ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan mati atau binasa, tapi mereka akan menjalani kehidupan dengan penuh kepayahan, tidak efisien, dan mengalami ketidaknyamanan dan yang signifikan. Aplikasi dalam perilaku konsumen: mengonsumsi lauk pauk yang bervariasi dan mengandung gizi seimbang seperti vitamin, protein, mineral, dan agar tubuh tidak hanya sekedar bertahan hidup, melainkan tumbuh menjadi kuat, sehat, dan produktif. Memiliki kendaraan bermotor pribadi di era modern untuk memangkas waktu perjalanan menuju tempat kerja atau majelis ilmu. Memiliki alat komunikasi seperti smartphone dan jaringan internet untuk menunjang kelancaran bisnis dan pekerjaan, dan juga koordinasi sosial. Ketentuan hukum syariat: Islam sangat mendukung ketentuan hukum syariat. Islam sangat mendukung pemenuhan kebutuhan hajat ini karena Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesukaran. Namun, pemenuhannya harus disesuaikan secara rasional dan kapasitas finansial real yang dimiliki, tanpa memaksakan diri masuk ke dalam jeratan utang konsumtif berbasis bunga. 3. Kebutuhan tahsiniyat: kebutuhan tersier dan atau perlengkapan dan kemewahan. Kebutuhan tahsiniyat berada pada puncak piramida konsumsi. Kebutuhan ini sama sekali tidak memengaruhi keberlangsungan hidup dan tidak pula memengaruhi kemudahan hidup. Tahsiniyat murni berfungsi sebagai pelengkap, hiasan, estetika, kemewahan, dan peningkatan cita diri serta kenyamanan tingkat tinggi yang membuat hidup terasa lebih indah dan elegan. Aplikasi dalam perilaku konsumsi: mengonsumsi makanan di restoran mewah bermandikan bintang, fine dining dengan pelayanan eksklusif, membeli pakaian dari rumah mode atau desainer internasional berbahan kain sutra bagi wanita dengan harga fantastis, atau membeli mobil sport mewah berkapasitas mesin besar yang fungsi utamanya sebenarnya sama dengan mobil biasa, namun dibeli demi kepuasan hobi dan prestise kelas sosial. Ketentuan hukum syariat: hukum dalam dasar mengonsumsi kebutuhan tahsiniyat adalah mubah, boleh, dengan catatan yang sangat ketat. Kebutuhan dauriyat dan hajiyat diri sendiri serta keluarga telah terpenuhi secara paripurna. Hak-hak sosial seperti zakat mal telah dibayarkan dan dana yang digunakan bukan bersumber dari dana darurat. Namun para ulama memberikan catatan moral yang sangat tebal di level ini. Level tahsiniyat adalah wilayah yang paling licin dan yang paling sering menggelincirkan manusia ke dalam dosa kesombongan atau takabur, pamer atau riya, berlebih-lebihan atau israf, serta pemborosan atau tabzir. Jika konsumsi tensier ini dilakukan hanya untuk kesombongan sosial, maka hukumnya berubah menjadi makruh atau bahkan haram mutlak. Teman-teman dan para pemirsa sekalian, setelah kita melakukan bedah materi yang sangat panjang dan mendalam, komprehensif selama hampir 1 jam ini, kita akhirnya tiba pada sebuah kesimpulan besar yang membuka mata hati kita semua.
Ekonomi Islam melalui prinsip-prinsip konsumsinya hadir bukan karena untuk membatasi ruang gerak kebahagiaan manusia. Sebaliknya, Islam hadir untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan materi dan ilusi kepuasan palsu yang ditawarkan oleh dunia modern. Ketika kita mampu mengubah total paradigma aktivitas belanja dan konsumsi kita dari yang tadinya mengejar utilitas, egoistik semata, bertransportasi menjadi pemburu maslahah yang penuh berkah, maka disitulah letak kemenangan ekonomi seorang muslim. Ketika Anda makan, niatkanlah untuk kekuatan ibadah. Ketika Anda membeli pakaian, niatkanlah untuk menjaga kehormatan diri dan menutup aurat dengan indah. Ketika Anda membeli kendaraan, niatkanlah untuk mempermudah silaturahmi dan menjemput rezeki yang halal bagi keluarga. Dengan cara berpikir seperti ini, tidak ada satu rupiah pun uang yang kita keluarkan yang akan terbuang sia-sia. Semuanya berubah menjadi energi kebaikan. Semuanya bertransportasi menjadi catatan amal soleh di buku repot akhir kita kelak. Mari kita bawa pulang refleksi mendalam ini ke rumah kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi konsumen yang bijak, atau kita masih menjadi budak dari tren pasar konsumtif? Sudahkah harta yang kita belanjakan masih bersih dari unsur subhat dan riba? Dan sudahkah kita berbagi kebahagiaan konsumsi kepada saudara-saudara kita yang duhafa di sekitar kita? Ingatlah selalu sebuah hadis agung di mana Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kelak di hari kiamat, kedua kaki seseorang hamba tidak akan pernah bergeser 1 cm pun sebelum ia ditanya tentang 4 perkara. Dan salah satu perkara yang akan diinterogasi secara ganda adalah tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana harta itu ia habiskan dan konsumsikan. Terima kasih banyak telah menyimak pembahasan mendalam ini hingga menit terakhir. Semoga ilmu yang kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menuntun kita menuju keberkahan finansial, dan mempertemukan kita dalam bentuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel ini dengan cara menekan tombol like, meninggalkan opini cerdas Anda di kolom komentar, menekan tombol subscribe, serta menyebarkan video ini sebanyak-banyaknya kepada keluarga, sahabat, dan komunitas Anda agar mata rantai kebaikan dan literasi ekonomi syariah ini tidak terputus di Anda. Saya pamit undur diri. Saya Solihuddin Munte dengan NIM 2303210, mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video edukasi mendalam berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah materi ini, saya akan membuat video materi selanjutnya. Kepada teman-teman, jangan lelah, jangan bosan untuk menunggu video selanjutnya dari saya. Karena video yang saya berikan ini tulus dari hati saya, agar ilmu yang saya peroleh bisa saya sebarkan luas kepada orang lain dan bermanfaat bagi orang lain.